Viralnya e-book Broken Strings karya Aureli Moremans yang menyeret nama Robby Tremonti hingga membuat Robby emosi dan akhirnya angkat bicara dengan membeberkan sederet fakta hingga diduga mengancam akan menghilangkan buku Broken Strings. Rupanya juga menyeret sederet nama selebriti diantaranya Hesti Purwadinata yang mengaku mendapat ancaman dari Robby. Namun kemarin di hadapan awak media, Robby akhirnya membantah tudingan tersebut. Benarkah Robby sakit hati lantaran Hesti dianggap ingin memblokir dirinya dari industri hiburan tanah air? Benarkah lantaran tak mendapat tanggapan dari Hesti dan Edo, Robby mengancam akan melaporkan pasangan selebriti ini ke polisi? Selain Hesti, nama Nikita Willy juga ikut terseret setelah dalam bukunya Aureli membeberkan fakta pernah dibully oleh artis terkenal di kala itu. Pengakuan Aureli seolah makin menguatkan dugaan jika Nikita yang melakukan bullying terhadap Aureli, lantaran kala itu Nikita dikenal sebagai ratu sinetron yang permintaannya akan dituruti oleh pihak production house, termasuk jika ia ingin menyingkirkan pemain yang attitude-nya dianggap tak baik. Baru-baru ini publik dibuat heboh dengan beredar Riders Fajar Setboy yang begitu mewah. Pasca dilamar Justin Hapner di Belanda, akhir Desember lalu, Jennifer Koppen sempatkan pulang ke Indonesia. Kepulangan Jennifer ke Indonesia selain untuk mengurus dokumen pernikahan, juga untuk menyelesaikan beberapa kontrak kerja yang tersisa sebelum menetap di Belanda. Salah satunya jadi model fashion show yang digelar di Candi Borobudur. Kebetulan bukan Jennifer saja yang jadi model, tetapi juga Kamari. Aku lagi ada di Jogja, di Magelang. I'm so happy to be here. Dan kesempatan kali ini aku senang banget bisa datang lagi karena aku bakalan fashion show. But anyways, acaranya tuh ada di Borobudur, di Candi Borobudur. So it's so beautiful to be here. Nah, mumpung di Yogyakarta, Jennifer tak mau menyanyiakan kesempatan untuk mengajak Kamari, putri sematawayangnya berlibur. Ya, istilahnya sekali menyelam minum air, sambil bekerja bisa liburan juga. Jadi kapan lagi bisa ajak Kamari kulineran khas Jogja dan jalan-jalan naik beca keliling Malioboro. Warga sekitar pun heboh melihat Kamari naik beca dan berusaha mengabadikan momen tersebut. Halo. Strawberry. Masya Allah, ini lucu banget sih. Bapak mundur sedikit. Siapa yang mbak? Jennifer kapan? Oh, Jennifer kapan? Rupanya beberapa video Kamari dan Jennifer di Jogja menuai protes dari Justin Hapner. Lewat unggahan media sosial pribadinya, Justin memperingatkan para fans untuk menjaga jarak saat mengambil gambar calon istri dan putri sambungnya. Bebas dari penjara, karir Jonathan Frizzy perlahan-lahan mulai bangkit. Pria yang akrab disapa Ijong ini kembali menjalani rutinitas syuting seperti akhir pekan lalu, Ijong menjadi bintang tamu acara musik di televisi. Hal itu sekaligus mengobat kerinduannya berada di depan kamera. Setelah membangun karirnya kembali, Ijong juga dikabarkan akan segera meresmikan hubungannya dengan Ririn Dwi Ariyanti kekasihnya. Hal itu terlihat jelas pada unggahan foto di media sosial pribadinya. Dalam fotonya, nampak tangan Ijong menggenggam erat tangan Ririn dan menuliskan kalimat, "Coming soon new chapter." Kalimat yang mensyaratkan kemantapan hati Ijong untuk menikahi Ririn, bahkan kepada Indra Herlambang, pria berdarah Batak itu, mengungkapkan kepastian hari bahagianya. Ia juga tak ragu menyebut Ririn sebagai pasangan hidupnya yang selama ini mendukungnya di masa-masa sulit. Jika Ijong semakin mantap menikahi Ririn, itu berarti tak ada lagi perbedaan yang menghalangi mereka. Seperti kita, Ijong dan Ririn punya keyakinan yang berbeda. Netizen pun mulai penasaran siapakah yang akan mengalah. Setelah sebelumnya diberi hadiah mobil listrik mewah, Angel Karamoy kembali dapat kado tas mewah dari Gusti Ega di hari ulang tahunnya yang jatuh pada 16 Januari lalu. Kado super mewah dan mahal tentunya, berupa tas dengan harga miliaran rupiah diberikan kekasih tercinta Gusti Ega. Sontak saja pemberian itu membuat Angel histeris.
Tak main-main, perayaan ulang tahun itu juga dihelat di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, tepatnya di California. Sejak digugat cerai sang istri Atalia Praratia alias Ibu Cinta, Ridwan Kamil menghilang bak ditelan bumi. Apalagi langkah yang diambil Bu Cinta ini bertepatan dengan Kang Emil diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK terkait korupsi Bank BPJB. Berbarengan pula terkuaknya satu persatu aib Kang Emil dengan sejumlah wanita, salah satunya Aura Kasih. Di tengah teka-teki keberadaan Kang Emil dan jelang inkrah 21 Januari mendatang, warganet mendadak dihebohkan beredarnya foto dan video Kang Emil yang terbaring lemah di atas sebuah tempat tidur rumah sakit. Dan yang menjadi sorotan ialah keberadaan Bu Cinta yang berdiri tepat di samping Kang Emil, yang sepertinya tengah menjenguk mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Ya, meskipun dihianati berkali-kali, rupanya Bu Cinta masih berbesar hati menengok Kang Emil. Lantas sakit apakah Kang Emil? Benarkah Kang Emil dirundung rasa penyesalan? Lantaran tak hanya rumah tangga yang hancur, tetapi juga karirnya di politik. Lain dengan kehidupan Bu Cinta yang tak ada perbedaan dari biasanya. Pasca bercerai, Bu Cinta tetap bisa menjalankan bisnis dan karirnya sebagai dosen dan politikus. Bu Cinta mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak yang membuat cepat bangkit dan move on. Bukan Fuji namanya jika tak bikin gempar jagat maya tanah air. Setelah dihebohkan dengan beberapa banyak pria, namun tak ada yang nyantol. Namun baru-baru ini, putri bungsu Haji Faisal itu tiba-tiba pamer cincin dengan mata diamond berukuran kecil yang melingkar di jari manisnya. Nanti kalau tiba-tiba dilamar gimana? Sorry. Ini nih. Diamondnya. Fuji memamerkan cincin tersebut ketika ditanya oleh fansnya saat live ihwal kapan nikah dan dilamar. Dengan sumringah, Fuji langsung pamer cincin berlian di jari manisnya. Lantas, siapakah pria yang telah mampu meluluhkan hati Fuji? Belakangan, pria yang dekat dengan Fuji adalah Aisar Khalid, dan yang terakhir dan tak ada kejelasan adalah Verrell Bramasta. Lantas, benarkah di antara dua pria tersebut yang akhirnya bisa menjadi pelabuhan terakhir Fuji? Atau justru ada pria anyar? Sebuah akun media sosial membagikan tangkapan layar percakapan seseorang yang mengaku sebagai manajer Fajar. Percakapan tersebut berisi rincian riders yang harus dipenuhi pihak panitia saat mengundang Fajar Sad Boy. Dalam tangkapan layar tertulis beberapa permintaan Fajar, mulai dari fasilitas mobil Alphard, nasi padang kotak dari restoran tertentu, hingga anggur maska tanpa biji dan gelato rasa leci. Lucunya, untuk urusan make up, sahabat Amanda Manopo itu juga minta menggunakan brand ternama asal Paris. Sontak bocornya riders Fajar Sad Boy membuat kaget publik. Banyak yang tak percaya jika riders Fajar serumit itu. Sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang sederhana. Apalagi Fajar pernah mengungkapkan rider dirinya saat bincang-bincang bersama Raditya Dika.